Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa yang hadir hari ini. Semoga siswa yang hadir hari ini diberikan kesehatan agar dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, untuk pembelajaran hari ini yang akan dibahas mengenai menerapkan perawatan sistem kopling otomatis pada sepeda motor. Diharapkan para siswa untuk memperhatikan pada saat saya menjelaskan menyampaikan materi ini. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sistem kopling otomatis pada sepeda motor. Apa definisi dari sistem kopling otomatis? Kopling otomatis merupakan sistem kopling yang memanfaatkan gaya sentrifugal dari pad kopling yang menekan bagian rumah kopling. Gaya sentrifugal adalah gaya yang menjauhi poros dari suatu putaran. Semakin cepat putaran itu, maka semakin kuat dorongan pad kopling ke arah rumah kopling. Hasilnya, pad kopling mampu memindahkan putaran dari crankshaft ke rumah kopling saat RPM crankshaft meninggi. Dan ada beberapa komponen penyusun dari sistem kopling otomatis ini, yakni yang pertama, input shaft. Poros input berperan sebagai sumber putaran yang akan ditransfer ke roda. Posisinya ada di tengah mekanisme kopling sentrifugal. Poros ini bisa berupa driven pulley pada CVT system atau poros engkol pada motor bebek. Komponen yang kedua, clutch shoe. Layaknya sepatu rem, clutch shoe juga berbentuk sepertiga lingkaran. Clutch shoe akan terhubung dengan input shaft. Artinya, kalau input shaft berputar, maka clutch shoe juga berputar dengan RPM yang sama. Komponen ketiga, clutch housing. Komponen ini sama bentuknya seperti trommel rem, lokasinya ada di bagian luar atau menyelimuti clutch shoe. Clutch housing terhubung dengan poros roda. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu return spring. Berperan untuk menjaga clutch shoe agar tetap mengincup atau tidak mengembang. Dan berperan mengembalikan posisi clutch shoe agar kembali mengincup saat deselerasi putaran mesin. Bagaimana mekanismenya? Sebelum lebih jauh, Anda perlu memahami bahwa kopling itu komponen yang tidak terpisahkan dari sebuah kendaraan berbahan bakar minyak. Itu karena kopling berfungsi untuk memutuskan dan menyambungkan putaran mesin secara instan, kapanpun. Jadi dengan adanya kopling kita bisa pindah-pindah gigi dengan halus, kita juga bisa menghentikan kendaraan tanpa mematikan mesin. Untuk sistem kopling ganda pada sentrifugal sesuai namanya, kopling ini memanfaatkan gaya sentrifugal untuk memutuskan dan menyambungkan kopling. Gaya sentrifugal adalah gaya yang muncul pada gerakan rotasi. Ini arahnya keluar pada poros putaran. Jika putaran kencang, maka gaya sentrifugal muncul juga semakin besar. Jika kita letakkan sebuah trommel pada beban yang berputar ini, maka beban tersebut akan bergerak menjauhi poros putaran hingga menyentuh trommel. Ketika trommel tersentuh oleh beban yang berputar, maka trommel akan ikut berputar. Saat RPM turun, beban akan kembali tertarik oleh pegas sehingga kembali mendekati poros putaran. Ini membuat trommel kembali terbebas sehingga trommel tidak ikut berputar. Itu prinsip kerja kopling sentrifugal. Mekanisme itu membuat kopling tetap terputus saat RPM mesin masih rendah. Ketika kita tarik gas, motor kopling akan masih memiliki satu masalah. Ketika motor sudah jalan dan kita akan pindah gigi, itu akan menyulitkan karena kopling sudah dalam posisi terhubung. Oleh sebab itu, motor bebek diberi satu kopling tambahan, yaitu kopling ini sama persis seperti kopling yang digunakan pada motor-motor sport.
Sistem kopling ini bekerja menggunakan pegas, jadi ada dua jenis plat dalam kopling ini, satu pendukung ke bagian transmisi dan satunya ke kopling sentrifugal. Kedua jenis plat ini diletakkan secara selang-seling. Saat tuas kopling tidak tertekan, pegas akan menekan semua plat sehingga semua plat menempel dan itu akan menghubungkan putaran tarik kopling sentrifugal ke tarik tuas koplingnya. Plat ini akan merendah sehingga putaran tarik kopling tidak disalurkan sampai transmisi, tapi motor bebek tidak akan pada tuas koplingnya. Memang benar itu, karena tuas kopling pada motor bebek dikaitkan dengan tuas transmisi sehingga ketika kita tekan tuas gigi ke depan atau ke belakang itu akan menarik tuas kopling. Juga itu membuat kopling manual ini akan aktif bekerja secara otomatis. Ketika kita pindah gigi, inilah yang membuat perpindahan gigi pada motor bebek terasa halus meski kita pindah giginya saat motor melaju kencang. Itulah penjelasan singkat mengenai kopling pada motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky. Kali ini saya akan menjelaskan cara menerapkan perawatan pada sistem kopling sepeda motor. Baik, di sini sudah ada motor Supra. Kita akan mengecasnya. Sudah dites. Di sini ada ban sistem kopling yang ada pada sepeda motornya. Terlebih dahulu kita akan membuka cover dari bak sebelah kanan ini.